Apakah Anda percaya bahwa mungkin menghasilkan dalam 30 hari apa yang biasanya Anda hasilkan dalam 1 tahun penuh? Kebanyakan orang akan tertawa dan mengatakan, itu mustahil. Tapi izinkan saya memberitahu Anda. Yang mustahil adalah terus hidup seperti biasa, sambil berharap segala sesuatu berubah dengan sendirinya. Hidup saya mulai berubah pada hari saya menyadari. Musuh terbesar saldo rekening bank saya adalah pikiran saya sendiri. Dan ketika saya memahami itu, segalanya berubah. Saya Bob Proctor dan hari ini saya akan menunjukkan cara melipat gandakan pendapatan Anda dalam 30 hari. Bukan dengan janji kosong, tetapi dengan prinsip-prinsip yang telah mengubah hidup saya dan jutaan orang di seluruh dunia. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa beberapa orang tampaknya dengan mudah melipat gandakan pendapatan mereka, sementara yang lain berjuang sepanjang hidup tanpa kemajuan? Kebenaran yang tidak diberitahukan siapapun adalah bahwa kerja keras fisik tidak pernah menjadi kunci kemakmuran. Itu hanyalah mitos yang diajarkan sejak kecil. Bekerjalah keras, ikuti aturan, pelajari banyak hal, dapatkan pekerjaan yang baik, dan mungkin suatu hari Anda bisa pensiun dengan martabat. Tapi lihat sekeliling Anda. Berapa banyak orang yang mengikuti jalur ini, dan hari ini benar-benar bebas secara finansial? Hampir tidak ada. Selama bertahun-tahun, saya adalah salah satu dari mereka. Saya bekerja di pekerjaan biasa, mengikuti jadwal, melakukan apa yang diperintahkan, dan meskipun begitu, uang hampir tidak cukup untuk membayar tagihan. Pada usia 26 tahun, saya menghasilkan sekitar 30 juta rupiah per tahun, tetapi memiliki utang lebih dari 45 juta rupiah. Saya tidak punya prospek, merasa seperti berlari di treadmill, lelah, berkeringat, tapi tidak kemana-mana. Dan yang terburuk, saya meyakinkan diri sendiri bahwa itu salah saya. Saya harus bekerja lebih keras, tidur lebih sedikit, mengambil shift tambahan, tapi itu hanya membuat semuanya lebih buruk. Saya lelah dan bangkrut, hingga suatu hari sesuatu yang sederhana, hampir sepele mengubah segalanya. Seseorang memberikan saya sebuah buku dan sebuah kalimat. Jika Anda melakukan persis apa yang ada di sini, Anda bisa mendapatkan apapun yang Anda inginkan. Kalimat itu terus berputar di kepala saya. Saya sudah mencoba segalanya, kecuali mengubah cara berpikir saya. Dan itulah yang saya lakukan. Saya menyelami isi itu dengan sepenuh hati. Rasanya seperti terbangun dari tidur lelap. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, realitas saya telah berubah total. Saya menghasilkan 4 juta rupiah per bulan. Seorang petugas kebersihan bisa bekerja 10 kali lebih keras daripada seorang pengacara. Tetapi pasar selalu membayar lebih kepada orang yang memberikan nilai yang lebih besar. Meskipun itu tidak adil, itu hanya aturan kerja. Saat Anda memahami ini, pertanyaan berubah dari bagaimana saya bisa bekerja lebih keras, menjadi bagaimana saya bisa menjadi lebih berharga. Ada statistik keras dari Organisasi Perburuhan Internasional. Lebih dari 70% orang merasa terputus secara emosional dari pekerjaan mereka. Artinya sebagian besar hanya bertahan hidup, menyelesaikan tugas, dan menunggu akhir pekan untuk sedikit kelegaan. Sekarang katakan padaku, bagaimana mungkin berkembang ketika hidup terasa terputus? Itu tidak mungkin. Anda mungkin mendapatkan sedikit lebih banyak dalam waktu singkat, tapi kelelahan akan menjatuhkan Anda. Karena apa yang tidak datang dari dalam akan menagih bunga tinggi di kemudian hari. Intinya, Anda harus berhenti bertanya, apa yang harus saya lakukan? Dan mulai bertanya, menjadi siapa saya harus menjadi. Apapun yang Anda miliki hari ini adalah hasil langsung dari siapa Anda hari ini. Jika Anda menginginkan sesuatu yang berbeda, Anda tidak bisa tetap memiliki pola pikir yang sama. Anda tidak bisa menanam jagung dan memanen mawar. Saya ingat percakapan dengan seorang pemuda yang sangat frustrasi dengan pekerjaannya. Dia berkata, "Bob, saya berusaha sangat keras. Datang pagi, pulang malam, kenapa saya tidak bisa maju?" Saya tanya, "Apakah kamu belajar setiap hari?" Dia jawab, "Saya tidak punya waktu." Saya lanjutkan, "Apakah kamu bergaul dengan orang-orang yang lebih baik dari kamu?" Dia bilang, "Saya tidak kenal siapapun." Lalu saya bilang, "Kamu menggali dengan sendok dan mengeluh tidak ada emas, tapi emas itu ada. Kamu hanya butuh alat yang tepat. Alat paling kuat adalah pikiranmu. Bisa jadi penjara paling kejam atau kunci kebebasan sejati. Itu tergantung apa yang kamu masukkan ke dalamnya setiap hari."
ingin mengubah hidup keuanganmu dalam 30 hari, maka berhentilah berpikir kerja keras fisik adalah jawabannya. Bukan itu. Jawabannya ada pada apa yang kamu yakini tentang dirimu, pada gambaran kemampuanmu, dan keputusan untuk memutus semua yang diajarkan padamu dan membangun pola pikir baru berdasarkan kelimpahan, bukan kekurangan. Kamu telah dididik untuk percaya bahwa harus berjuang untuk setiap sen. Tapi aku di sini untuk memberitahu kamu bisa menarik, kamu bisa mencipta, kamu bisa membangun realitas di mana penghasilanmu mencerminkan nilai batinmu. Semua dimulai dengan keputusan sederhana. Berhenti berlari di treadmill dan mulai membangun jalurmu sendiri. Perangkap terbesar yang mencegah kebebasan finansial bukanlah kurangnya kecerdasan atau kesempatan. Itu adalah gambaran yang kamu miliki tentang dirimu sendiri. Batasan diam yang hampir tak terlihat, yang berkata, ini bukan untukku, aku bukan tipe orang itu. Dan kebanyakan orang bahkan tidak menyadarinya. Namun di dalam hati saya masih melihat diri saya sebagai pemuda yang bangkrut, tanpa pendidikan, yang tidak pernah mencapai sesuatu yang besar. Gambaran ini adalah pusat daya tarik sejati saya. Dan selama gambaran ini tidak berubah, tidak ada yang berubah. Hanya ketika saya memahami secara mendalam apa yang kita sebut citra diri dan mulai membangunnya kembali secara sadar, hidup saya mulai berubah. Karena kebenarannya sederhana namun kuat, Anda tidak akan pernah menghasilkan lebih dari apa yang Anda yakini pantas Anda dapatkan. Saldo bank Anda hanyalah cerminan luar dari nilai yang Anda berikan pada diri sendiri secara internal. Citra diri Anda bertindak sebagai termostat internal. Jika diatur pada tingkat pendapatan yang terbatas, tidak peduli apa yang terjadi, Anda akan selalu kembali ke titik itu. Anda mungkin menghasilkan lebih banyak untuk sementara waktu, seperti para pemenang lotre atau atlet yang cepat kaya. Tapi jika gambaran internal masih diprogram untuk kekurangan, semuanya akan hilang dengan cepat. Itulah sebabnya 70% pemenang lotre kembali miskin dalam beberapa tahun. Karena mereka menerima sesuatu yang pikiran mereka belum siap untuk menanggungnya. Gambaran ini mulai terbentuk sejak masa kanak-kanak. Kalimat seperti, uang tidak tumbuh di pohon, hidup itu sulit. Kamu harus berjuang keras untuk mendapatkan sesuatu, menanamkan ke bawah sadar. Seiring waktu, Anda mulai menerima ini sebagai kebenaran. Anda mulai percaya bahwa menjadi kaya adalah hal orang yang tidak jujur, bahwa uang itu berbahaya, bahwa kemakmuran membutuhkan pengorbanan. Dan yang lebih buruk, Anda mulai mengidentifikasi diri sebagai korban dari ekonomi, pemerintah, nasib, keluarga. Namun perubahan besar dimulai ketika Anda mengerti bahwa Anda bukan peran yang diberikan kepada Anda. Anda adalah penulis naskah kisah Anda sendiri. Anda bisa mengubah citra diri yang Anda miliki. Dan dengan melakukannya, Anda mengubah getaran, perilaku, dan keputusan Anda. Ketika Anda berubah dari dalam keluar, dunia luar tidak punya pilihan selain merespons. Tapi ini membutuhkan sesuatu yang hanya sedikit orang mau lakukan. Melihat ke dalam dengan jujur dan bertanya, siapa saya sebenarnya? Karena jawaban itu membentuk segala sesuatu di sekitar Anda. Tingkat pendapatan Anda, peluang Anda, orang-orang yang Anda hubungi, semua berasal dari dalam. Kabar baiknya, jika Anda menciptakan citra yang membatasi ini, Anda juga bisa menciptakan citra baru yang kuat, jelas, dan berdaya. Dulu saya melihat diri saya sebagai seseorang yang beruntung, ketika masih ada uang tersisa di akhir bulan. Sekarang saya melihat diri saya sebagai seseorang yang menciptakan nilai, berkontribusi, dan secara alami menarik kelimpahan. Perubahan ini tidak terjadi dalam semalam, tapi dimulai dengan keputusan, berhenti menerima versi diri saya yang terbatas. Anda harus mulai membayangkan hidup yang Anda inginkan, bukan sebagai mimpi yang jauh, tapi sebagai kenyataan internal. Tutup mata Anda dan bayangkan diri Anda hidup dengan kebebasan, kenyamanan, dan ringan. Rasakan bagaimana rasanya bangun tanpa kekhawatiran, memilih bagaimana menghabiskan waktu Anda, merawat keluarga Anda, dan memengaruhi orang lain. Ini bukan fantasi, ini latihan, ini konstruksi. Karena semua yang ada di dunia fisik diciptakan dua kali, pertama di pikiran, kemudian di materi. Dan jika Anda berpikir, tapi saya tidak pernah seperti itu, saya tidak pernah memiliki kepercayaan diri itu, ketahuilah,
Anda tidak perlu pernah menjadi seperti itu. Anda hanya perlu memutuskan untuk menjadi sekarang. Citra yang Anda pilih untuk dipertahankan hari ini lebih kuat daripada semua versi diri Anda yang lalu. Jadi, ulangi pada diri sendiri setiap hari dengan keyakinan, saya makmur, saya berkelimpahan, saya pantas mendapatkan semua hal baik yang ditawarkan kehidupan. Ini bukan bantuan diri murahan. Ini adalah pemrograman ulang mental. Berhentilah melihat cermin seolah hanya melihat batasan. Mulailah melihatnya sebagai potensi, karena yang akan menentukan level berikutnya bukanlah pendapat orang lain tentangmu, tetapi apa yang kamu yakini tentang dirimu sendiri. Jika kamu mengubah keyakinan itu, maka semuanya, benar-benar semuanya mulai berubah. Bukan seberapa keras kamu bekerja yang menentukan penghasilanmu, melainkan seberapa dalam pemahamanmu tentang uang. Ini adalah salah satu kebenaran paling sulit diterima, terutama jika kamu dibesarkan dengan mendengar bahwa kerja keras adalah kunci kesuksesan. Saya mengenal orang yang bekerja keras dari pagi hingga malam, tapi tetap saja hidup mereka penuh keterbatasan finansial. Dan saya juga mengenal orang yang hanya bekerja beberapa jam dalam seminggu, tapi menghasilkan lebih dari banyak keluarga dalam setahun penuh. Perbedaan mereka bukan pada kekuatan fisik atau gelar, tapi pada tingkat kesadaran finansial. Uang adalah energi, dan seperti semua energi, uang merespons frekuensi yang kamu pancarkan. Jika kamu memancarkan kekurangan, ketakutan, atau kekhawatiran, tebak apa yang akan kamu tarik. Lebih banyak kekurangan, masalah, dan hutang. Tetapi ketika kamu mulai memancarkan kelimpahan, kepercayaan diri, dan rasa pantas, kamu mulai melihat peluang yang sebelumnya terlewatkan. Kamu menarik orang, ide, dan situasi yang membawamu ke atas. Ini bukan mistisisme. Ini fisika, ini pikiran, ini getaran. Tapi poin pentingnya adalah kamu hanya bisa memancarkan frekuensi ini ketika kamu memiliki pendidikan finansial yang sejati. Saya tidak bicara soal bisa menghitung atau mengurangi kopi untuk berhemat. Itu dasar. Saya bicara tentang memahami hukum-hukum tak terlihat yang mengatur uang. Karena uang, seperti segala hal dalam hidup, mengikuti hukum, dan ketika kamu melanggar hukum itu, baik karena ketidaktahuan atau kebiasaan, kamu membayar harganya. Tapi ketika kamu belajar mematuhinya, uang mengalir dengan alami. Salah satu hukum paling kuat adalah hukum kompensasi. Ini mengatakan bahwa uang yang kamu terima sebanding dengan jasa yang kamu berikan, kualitas jasa itu, dan sulitnya kamu digantikan. Artinya jika kamu ingin menghasilkan lebih, kamu harus meningkatkan nilai dirimu di pasar. Untuk itu, kamu harus berinvestasi pada diri sendiri dalam keterampilan, visi, dan pola pikir. Karena uang tidak pergi kepada yang membutuhkan, melainkan kepada yang pantas secara energi. Uang pergi kepada mereka yang menjadi saluran tepat untuk menerimanya dan mengalihkannya. Disinilah banyak orang terhenti, karena mereka diajarkan bahwa ingin menghasilkan banyak uang itu salah, itu keserakahan, itu egoisme. Tapi izinkan saya katakan, kemiskinan tidak membantu siapapun. Kamu tidak membantu keluargamu, komunitasmu, atau duniamu dengan menjadi miskin. Kamu membantu dengan menjadi makmur, menjadi contoh, menciptakan sumber daya, dan membuka peluang. Uang di tangan yang tepat mengubah hidup. Dan kamu harus memutuskan bahwa tanganmu adalah tangan yang tepat, tapi tidak cukup hanya menginginkannya. Kamu harus melatih pikiranmu setiap hari, karena realitas finansialmu saat ini adalah cerminan persis dari pola pikirmu, yang telah diprogram oleh orang tua, sekolah, dan masyarakat. Dan jika diprogram, pola itu bisa diprogram ulang. Kamu bisa mulai sekarang mengubah cara berpikirmu tentang kekayaan. Pelajari orang-orang yang sudah sampai ke sana. Bagaimana mereka berpikir, bagaimana mereka bertindak, bagaimana mereka menghadapi hidup. Salah satu kejutan terbesar saya adalah menyadari bahwa orang kaya berbicara tentang uang dengan alami. Mereka tidak takut pada angka, tidak menghindari keputusan finansial. Mereka paham investasi, pajak, dan aset. Dan bukan karena mereka lahir tahu semua itu, tapi karena mereka memutuskan untuk belajar. Mereka mengambil tanggung jawab atas kemakmuran mereka sendiri. Dan inilah rahasia kuatnya. Uang pergi kepada mereka yang tahu cara mengelolanya. Tidak ada gunanya menarik penghasilan lebih banyak
jika kamu tetap menghabiskan uang seperti sebelumnya, jika kamu tidak tahu bagaimana menggandakan apa yang kamu miliki, jika kamu takut berinvestasi, dan setiap sen yang masuk sudah memiliki tujuan sebelum kamu bahkan menarik napas. Oleh karena itu, pendidikan keuangan bukanlah kemewahan, melainkan sebuah kebutuhan. Mulailah bertanya pada diri sendiri, jika hari ini saya menghasilkan 10 kali lipat lebih banyak, apakah saya akan tahu cara mengelolanya? Apakah saya akan mempertahankannya? Apakah saya akan menggunakannya dengan bijak? Jika jawabannya tidak, maka saatnya untuk bersiap, karena alam semesta tidak memberikan berkah kepada mereka yang belum siap. Persiapan datang sebelum manifestasi. Itulah sebabnya belajar, berkembang, dan memahami aturan permainan uang sangat penting. Bukan untuk menjadi ahli keuangan dalam semalam, melainkan mengambil satu langkah, kemudian langkah berikutnya, dan lagi satu langkah. Membaca buku, mendengarkan mentor, belajar tentang pendapatan pasif, memahami kekuatan bunga majemuk, dan mengembangkan kecerdasan emosional untuk menghadapi pasang surut. Semua ini adalah bagian dari versi baru dirimu, yang secara alami menarik uang, karena telah menjadi magnet bagi mereka. Kamu tidak perlu tahu semuanya, tapi kamu harus mulai, karena selama kamu menghindari melihat kehidupan finansialmu, itu akan terus mengendalikanmu. Namun ketika kamu memutuskan untuk mengambil kendali, ketika kamu melihat situasimu dengan keberanian dan berkata, "Aku akan mengubah ini," seluruh alam semesta mulai berkonspirasi mendukungmu. Dan mungkin kebenaran terbesar adalah ini, uang tidak mengubah siapa kamu, ia hanya memperbesar siapa kamu. Jika kamu dermawan, kamu akan menjadi lebih dermawan. Jika kamu kreatif, kreativitasmu akan meningkat. Jika kamu memiliki hati yang baik, kamu akan melakukan lebih banyak kebaikan. Jadi jangan takut untuk makmur. Takutlah jika tetap kecil ketika kamu dilahirkan untuk menjadi besar. Kamu tidak di sini hanya untuk bertahan hidup, kamu di sini untuk makmur. Dan semuanya dimulai ketika kamu memutuskan untuk belajar bagaimana uang benar-benar bekerja. Kamu tidak mendapatkan apa yang kamu inginkan, kamu mendapatkan apa yang kamu adalah. Ini adalah salah satu kebenaran paling sederhana dan paling kuat tentang pikiran dan uang. Hidup tidak memberimu apa yang kamu inginkan. Hidup memberimu apa yang kamu selaraskan. Penyelarasan ini bukan dibuat dari kata-kata, tapi dari identitas, dari bagaimana kamu melihat dirimu sendiri, dari siapa kamu percaya bahwa kamu. Jika dalam hatimu, kamu melihat dirimu terbatas, seseorang yang tidak dilahirkan untuk ini, tidak baik dengan angka, tidak beruntung, maka tebak apa? Alam semesta akan mengkonfirmasi versi itu untukmu, karena pikiranmu dengan seluruh kekuatan kreatifnya secara otomatis akan berusaha menjaga konsistensi antara apa yang kamu percayai dan apa yang kamu alami. Ia tidak akan membiarkanmu menghasilkan banyak uang jika kamu secara internal melihat dirimu sebagai seseorang yang hanya butuh yang dasar. Ia akan mensabotase, menciptakan gangguan, melupakan peluang, menunda keputusan, dan semua itu tanpa kamu sadari secara sadar. Itulah sebabnya perubahan sejati dimulai dari dalam. Kamu harus menjadi orang yang menarik kekayaan sebelum memiliki kekayaan, dan itu membutuhkan kerja sengaja. Kamu harus melihat ke dalam dan bertanya, siapa sebenarnya aku percaya bahwa aku? Apakah aku melihat diriku layak hidup yang makmur? Apakah aku berperilaku seperti seseorang yang mengendalikan takdirnya? Atau aku masih bertindak sebagai korban keadaan, menyalahkan pemerintah, krisis orang tua, kekurangan waktu? Mengambil tanggung jawab penuh adalah langkah pertama untuk membangun identitas baru. Bukan yang terbentuk dari trauma, kekurangan, dan batasan, tapi yang kamu pilih secara sadar. Karena kamu bisa memilih, kamu bisa memutuskan sekarang juga bahwa kamu bukan lagi orang yang berkata, "Ini bukan untukku." Versi baru dirimu ini adalah pintu yang membuka menuju pertumbuhan dan kemakmuran. Di sini kamu mulai hidup selaras dengan potensi sejati dan menarik kelimpahan yang pantas kamu dapatkan. Kamu bisa memilih untuk melihat dirimu sebagai pencipta, pemimpin, seseorang yang memberi inspirasi dan menciptakan dampak di dunia ini. Tapi tidak cukup hanya memiliki cara berpikir yang baru. Kamu harus mulai bertindak sesuai dengan identitas baru itu. Mulailah berbicara berbeda.
berpakaian berbeda, memilih kata-kata, kebiasaan dan lingkunganmu dengan lebih sadar. Versi barumu sudah siap. Ia hanya menunggu kamu berkata ya. Dan saat kamu bertindak seperti dia, keajaiban terjadi. Dunia mulai merespons, orang-orang memperhatikan, peluang muncul, dan kamu mulai merasa nyaman di tempat baru itu. Bukan sebagai penipu, tapi sebagai seseorang yang akhirnya pulang. Karena itulah dirimu yang sejati. Yang lainnya hanyalah hasil dari program lama, ketakutan dan kebiasaan bertahan hidup yang tidak lagi dibutuhkan. Inilah kuncinya. Dunia luar hanya mencerminkan isi dari dirimu. Kalau kamu ingin hasil berbeda, ubahlah cara kamu melihat dirimu. Kamu harus memperbarui versi standar dirimu. Karena selama itu belum berubah, pola lama akan terus terulang. Pola penghasilan yang stagnan, sabotase diri, dan keterbatasan yang selalu menahanmu akan terus berulang. Perlu latihan kesadaran dan niat kuat. Kamu harus mengawasi pikiranmu seperti penjaga gerbang. Karena identitas lamamu akan mencoba kembali, mengatakan kamu tidak pantas, bahwa kamu sedang berkhayal. Tapi jangan dengarkan. Versi lama itu diciptakan untuk bertahan hidup. Sekarang kamu ingin hidup sepenuhnya, berkembang, dan meninggalkan warisan. Kamu harus menjadi versi dirimu yang sudah siap untuk hidup di level baru. Bukan karena sombong, tapi karena kamu layak. Kamu satu-satunya yang bisa membentuk citra baru ini. Semakin sering kamu memperkuat identitas itu, semakin alami ia terasa. Sampai suatu hari kamu menoleh ke belakang dan nyaris tak mengenali siapa dirimu dulu. Bukan karena dia buruk, tapi karena dia belum utuh. Dia belum tahu apa yang kamu tahu sekarang. Dia belum bisa melihat apa yang sekarang kamu lihat. Semua ini terjadi karena kamu memilih berubah dari dalam keluar. Karena kamu menyadari, uang tidak merespons keinginan, tapi merespons identitas. Kamu tidak menarik apa yang kamu inginkan. Kamu menarik siapa kamu sebenarnya. Kondisi keuanganmu, relasimu, peluangmu, semuanya hanyalah pantulan dari siapa kamu di dalam. Saat kamu berubah di dalam, dunia luar tak punya pilihan selain ikut berubah juga. Kalau semua ini masuk akal buatmu, jangan berhenti di sini. Video selanjutnya akan membawamu lebih dalam proses ini. Ini akan seperti naik satu anak tangga lagi dalam perjalanan menuju versi terbaik dari dirimu. Dan di setiap langkah itu, kamu akan mendekati sosok yang lebih kuat, lebih sadar, dan lebih terpenuhi. Terima kasih sudah di sini bersamaku. Aku tunggu kamu di video selanjutnya. Mari kita lanjut bersama-sama.